نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini dengan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita ingin mengambil faedah, melanjutkan kembali mempelajari bersama tafsir Juz Amma yang kita ambil faedah dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan kita sampai pada surat Al-Adiyat. Dan surat Al-Adiyat ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir adalah wahiyah makkiyah, adalah surat makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat Adiyat ini maka ada jumlah ayatnya ada 11, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Dalam 5 ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan onta. Onta yang dipakai, yang dikendarai untuk berjihad fi sabilillah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yuqsimu ta'ala bil khayl idza ujriyat fi sabilihi fa'adat wa dhabahat wa huwa as-sautu alladhi yusma'u min al-farq hina ta'du. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan khayl, yaitu ibil, onta yang dipakai, dikendarai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu adad. Al-adiyat, adad artinya bertempur, dan demi onta yang bertempur. Dhabha yang menyerang, itu onta yang dipakai untuk menyerang, untuk berjihad, demi onta yang dipakai untuk berjihad, untuk menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dhabha wa huwa saut alladhi yusma' min al-faras. Dhabha itu adalah suara yang terdengar dari suara kuda. Asalnya itu pada suara kuda, terdengar ketika dia itu apa? Berlari dengan kencang. Berlari dengan kencang. Barangkali kita artikan dengan berlari dengan kencang. Ini kalau ada terjemahan mungkin lebih bagus disamakan. Agak sulit menerjemahkannya. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang barangkali, atau yang menyerang, ya. Dhabha dengan suara yang keluar dari kuda ketika sedang menyerang, yaitu kuda kalau sedang menyerang dengan lari kencang, kuda itu akan keluar suara karena dia itu capek, ya, karena dia itu berlari dengan kencang sehingga keluar suara kecapean, suara dari suaranya muncul bahwa dia itu kecapean dengan larinya tadi. Apa bahasanya? Yang sampai keluar suaranya lah.
Ini orang kalau berlari juga, kalau sudah mau sampaikan keluar suara. Orang kalau lari juga keluar suara, sama. Ini juga sama. Onta yang berlari dengan kencang, dhabha sampai keluar suaranya. Allah bersumpah dengan onta yang dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal muriyati qadha. Nah. Fal muriyati qadha, yakni istikaku ni'aliha lis-sakhr. Fa taqdahu minhu an-nar. Apa ini? Mengartikannya sulit. Dan demi onta yang yang sandalnya atau sepatunya, onta punya sepatu apa tidak? Kaki paling bawahnya yang dipakai untuk kukunya barangkali, atau kakinya, yang dia itu menghantam ke sahar, ke batu-batu sampai qadha, fataqdah minhun nar, sampai memercikkan api. Ini lari dengan kencang, kakinya bawahnya itu sepatunya menghantam batu-batu sampai keluar apa? Keluar apinya, percikan api. Nah, kemudian Allah menyebutkan lagi onta ini. Ini Allah bersumpah di sini dalam 5 ayat dengan apa? Menyebut onta yang digunakan untuk berjihad. Demi onta yang berjalan dengan kencang, sampai keluar suara, dan demi onta yang kuku-kuku atau sepatunya menghantam ke batu-batuan sehingga keluar percikan air, percikan api. Fal mughirati subha. Mughirati subha yakni al-igharah waqta as-sabah, yaitu yang menyerang pada waktu subuh. Dan demi onta yang digunakan untuk apa? Menyerang. Mughirat menyerang, onta-onta yang menyerang. Subha pada waktu subuh, pada pagi-pagi hari. Ini bukan malam, bukan siang, tapi ini pada waktu subuh. Ini adalah saat yang paling bagus untuk menyerang. Saat yang paling bagus untuk menyerang. Karena biasanya sudah pada ngantuk musuhnya, atau baru bangun, masih malas bangunnya. Atau masih ngantuk, masih tertidur. Maka ini saat yang bagus untuk apa? Menyerang ketika berjihad. Oleh karena itu dikatakan di sini, wa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru sabahan wa yatasamma adzana. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menyerang ketika berjihad itu pada waktu apa? Subuh. Wa yatasamma adzanan, dan berusaha untuk mengamati dengan telinganya, ada suara adzan atau tidak. Wa in sami'a, kalau mendengar suara adzan berarti tidak diserang. Wa illa, tapi kalau tidak terdengar suara apa? Adzan, maka aghara, maka diserang. Sebagai tanda itu adalah apa? Orang-orang kafir, kampungnya orang-orang kafir, karena tidak terdengar apa? Suara azan. Maka azan itu memiliki apa? Kedudukan yang tinggi dalam agama kita sebagai syiar. Sebagai syiar dari agama kita. Sehingga kalau dalam satu kampung itu tidak ada apa? Tidak terdengar azan, ini dicurigai kampung tadi. Dicurigai dan bisa diserang. Diserang. Dan pemerintah boleh menyerang. Pemerintah sebagai apa? Penguasa. Kalau dia adalah penguasa yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membiarkan ada salah satu wilayah yang di sana tidak terdengar suara azan. Baik.
Maka Allah bersumpah dengan onta yang menyerang pada waktu subuh. Fa'athadna bihi naq'a. Fa'athadna bihi naq'a, yakni ghubara fi makanin mu'tarikil khuyul. Apa artinya? Fa'athadna bihi, yang dengan serangan tadi, karena menyerang ya tadi, karena onta tadi adalah onta yang menyerang pada waktu subuh. Fa'athadna bihi, dengan serangan tadi sampai ya, sampai menerbangkan ya naq'a. Naq'a itu adalah gubar, debu di tempat perang tadi, di tempat pertempuran tadi. Karena onta tadi adalah menyerang pada waktu subuh, maka berterbangkanlah debu, menerbangkan debu. Onta-onta tadi menerbangkan debu. Fa'asarna, demi onta yang menerbangkan, gitu ya, menerbangkan dengan menyerang, dengan menyerang musuhnya pada pagi hari ini, pada pagi hari apa? Debu. Demi bagaimana menerjemahkannya? Demi onta yang menerbangkan debu, gitu, menerbangkan dengan bihi, yakni bi al-adu, dengan apa namanya, dengan penyerangan tadi. Nah, menerbangkan apa? Naq'a, yaitu menerbangkan debu. Bisa dipahami ya? Fa wasatna bihi jam'a, dan demi onta-onta yang dengan penyerangan tadi sampai ke tengah-tengah musuhnya. Jamaah semuanya. Ay tawassatna dzalikal makan kullahunna juma'. Yani onta-onta tadi apa? Menyerang. Bukan onta yang hanya sampai di pinggir perbatasan musuh, wilayah musuh, tapi sampai menerobos ke musuh, sampai di tengah-tengah musuhnya. Ini onta tadi, onta yang dikendarai dalam berjihad, yang tujuannya adalah menuju ke tengah-tengah musuh dalam berjihad. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan 5, dengan onta yang digunakan untuk apa? Berjihad fisabilillah, dengan menyebutkan sifat-sifat onta tadi. Yaitu yang pertama onta yang menyerang, kemudian yang kedua yang mengeluarkan apa? Api dengan kaki yang menghantam ke batunya. Onta yang menyerang pada pagi hari. Ini bersumpah dengan menyebut sifat-sifat onta yang berjihad fisabilillah. Untuk apa Allah bersumpah dengan menyebut itu semuanya? Untuk menyatakan apa? Nah, Allah bersumpah dengan itu semuanya yani muqsam alaihnya apa? Pernyataannya mau dinyatakan oleh Allah itu apa? Allah bersumpah dengan itu semuanya untuk menyatakan innal insana li rabbih lakanud. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Katsir, hadza huwal muqsam alaih. Inilah yang ingin dinyatakan dalam sumpah. Bersumpah untuk menyatakan innal insan li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya lakanud, sungguh-sungguh kufur, sungguh-sungguh mengingkari nikmat. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Katsir bermakna annahu la ni'ami rabbih atau annahu li ni'ami rabbih la juhud kafur. Sungguh manusia itu terhadap nikmat-nikmat Rabb-nya itu mengingkarinya, tidak apa? Tidak mensyukurinya. Al-insan yang dimaksud di sini bisa maksudnya adalah jenis manusia. Alif lamnya lil jins, berarti apa?
jenis manusia itu yaitu jenis manusia yang tidak dapat hidayah tentunya. Bukan semuanya. Kalau jenis manusia itu berarti bukan orang per orangnya, bukan individunya, tapi jenisnya. Di antara jenis ini tentu ada yang tidak seperti ini gitu. Di antara jenis manusia ada yang tidak seperti ini, tapi jenisnya manusia begitu. Jenisnya manusia itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dapat hidayah. Nah, atau ada yang menyatakan juga sebagaimana tadi sempat saya lihat di tafsir Jalalain itu, yang dimaksud al-insan di sini bukan manusia, tapi adalah khusus orang kafir. Sungguh orang-orang kafir itu terhadap terhadap Robnya itu sungguh mereka itu kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Namun bisa maknanya adalah jin, karena sebagaimana juga dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan tentang manusia itu, ya, ketika menceritakan tentang manusia yang menerima amanah yang langit dan bumi tidak mau menerimanya, wa hamalahal insan, kemudian insan manusia itu apa? Menerima amanah berupa agama ini, berupa perintah Allah dan larangannya. Kemudian Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu jenisnya zaluman jahula. Jenisnya itu zaluman, banyak berbuat kezaliman, tidak adil dalam bersikap dalam berbagai hal. Nah, ini kecenderungan mengikuti hawa nafsunya besar. Mengikuti hawa nafsunya dan mengalahkan hawa nafsu ini, mengalahkan untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jahula adalah sangat bodoh dalam banyak hal. Oleh karena itu orang yang diselamatkan oleh Allah atau orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang adil dan orang yang alim, punya ilmu dalam banyak hal, dan dia adil, menempatkan pada tempatnya. Sesuatu tadi ditempatkan pada tempatnya, sehingga dia tidak menjadikan hawa nafsu yang diturutinya, tapi dia menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang dikeluarkan dari jenis manusia yang keumumannya, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang ingin selamat, dia harus banyak-banyak menuntut ilmu untuk menghilangkan sifat dari jenis manusia yang jahul tadi. Jenis manusia itu bodoh dalam banyak hal. Supaya bodoh dalam banyak halnya itu hilang, dia harus menuntut ilmu dari perkara yang paling penting terlebih dahulu, dari masalah akidah, masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilmui tentang itu, tentang sholat, ilmui, kemudian perkara-perkara yang penting dalam agama ini dulu. Terus berikutnya yang lain-lainnya terus belajar, terus menuntut ilmu terus. Sampai kapan? Sampai mati, tidak ada habisnya. Menuntut ilmu terus, belajar terus, menuntut ilmu terus. Nah, maka ini perkara yang penting, bagaimana seseorang supaya dia bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Jangan semangat di depan, habis itu berhenti nggak menuntut ilmu lagi. Orang berusaha bagaimana supaya dia istiqomah. Istiqomah ini akan bisa tercapai ketika orang itu selalu ikhlas, kemudian juga dia itu selalu memberikan haknya masing-masing, memberikan setiap haknya kepada yang berhak untuk dia berikan. Dia punya hak barangkali kepada orang tuanya yang orang tuanya masih hidup dan butuh kepada bantuan dia punya hak kepada orang tuanya. Atau kalau dia sudah bersuami, punya hak kepada suaminya. Kalau sudah beristri, punya hak kepada istrinya. Kalau sudah punya anak pun memberikan hak kepada anaknya. Kalau dia memberikan haknya masing-masing, maka dia akan istiqomah insyaallah. Tapi kalau dia melupakan yang lainnya,
hak-hak yang lainnya dia lupakan, bahkan hak sendiri, dirinya sendiri dia tidak tunaikan haknya, sehingga mungkin belajar terus sampai tidak tidur. Ya nanti lama-lama bosan, lama-lama akan berhenti dari menuntut ilmu, bahkan waliyadzubillah mungkin akan nyalahkan, ini gara-gara menuntut ilmu, ini gara-gara ngaji salah, akhirnya waliyadzubillah. Karena sebab dia tidak dia tidak memberikan haknya. Jangan dianggap ahlus sunnah atau salaf itu kemudian sibuk dengan satu hal dan melupakan yang lainnya. Tidak. Semuanya ditunaikan. Orang tua punya hak, tetangga punya hak, istri punya hak, anak punya hak, suami punya hak, dirinya sendiri juga punya hak untuk untuk istirahat. Kalau dia berikan haknya semuanya itu, maka dia akan berjalan dengan enak, dengan mudah, karena tidak dia imbang memberikan semuanya. Tapi kalau tidak ditunaikan semuanya, maka akan goncang, dan dia barangkali tidak akan bisa terus bersemangat. Tapi semua itu juga ada catatan-catatannya, ada perincian-perinciannya. Nah, sehingga terkadang ada orang yang memang harus mengkhususkan diri untuk belajar, dan hak-hak yang lainnya sudah tidak dia khawatirkan. Orang tuanya sudah memberikan izin, ya sudah, silakan kamu, nggak apa-apa belajar. Atau kalau dia sudah punya punya istri yang memberikan izin, sudah nggak apa-apa belajar saja, nggak apa-apa. Tinggalkan barangkali 3 tahun, 4 tahun, tapi sudah memberikan izin. Nah, seperti ini juga bukan berarti menghilangkan hak, karena dia sudah mendapatkan izin. Nah, ini semua ada perinciannya. Namun maksud kita di sini, seorang itu harus tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu hal dan kemudian meniadakan hak-hak yang lainnya, sehingga dia akan istiqomah. Maka orang itu butuh menuntut ilmu terus, supaya istiqomah harus menunjukkan hak-hak yang lainnya, sehingga dia terus akan istiqomah. Jangan dianggap belajar itu ada masa berhentinya. Tidak, terus menuntut ilmu adalah terus dilakukan sampai meninggal dunia, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan begitu pula dia butuh di samping butuh ilmu, dia juga butuh menghilangkan sifat zalumnya, sifat berbuat zalimnya, tidak berbuat adil. Dia butuh itu sehingga sehingga ilmunya diimbangi dengan sikap adil, yang dia selalu perbaiki dirinya untuk bersikap adil tadi. Nah, sehingga menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berlebihan dalam melakukan apa yang dia ingin lakukan. Baik, ala kulli hal, innal insana li rabbih lakanud. Ini Allah bersumpah dengan itu semuanya tadi untuk menyatakan bahwa manusia itu jenisnya adalah orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan tidak menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang selamat dari jenis ini adalah yang diberi taufik oleh Allah sehingga menggunakan nikmat tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak, dia bersyukur dengan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun seorang itu setelah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dia harus senantiasa merasa menyatakan bahwa dirinya belum bersyukur dengan sempurna. Belum bisa. Orang tidak bisa bersyukur dengan sempurna dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang begitu banyak dan dia tidak bisa bersyukur kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang itu berusaha untuk bersyukur, dan dia senantiasa merasa dirinya belum sempurna dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu butuh pertolongan Allah untuk bisa untuk bisa bersyukur. Oleh karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini syukur itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Atau bisa jadi dia tidak bersyukur kepada Allah karena menisbahkan nikmat tidak kepada Allah. Ini terkadang muncul pada ucapan orang, sehingga ini masuk ke dalam syirik. Tapi namanya syirkun khafi. Kenapa syirkun khafi? Karena diucapkan tapi orang nggak ngerti kalau itu adalah apa? Syirik. Jadi dikatakan khafi. Banyak orang yang mengucapkannya, tapi orang-orang pada nggak paham kalau itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengatakan misalnya kalau bukan suara anjing misalnya, yang menggonggong pasti rumah itu sudah kecurian. Ini ucapannya tidak yang menunjukkan kufur. Dia melupakan Allah dan menisbahkan nikmat tadi berupa berupa selamatnya rumah tadi dari pencurian itu karena sebab suara anjing atau yang semisal itu. Kalau bukan karena saya kamu tidak akan begini. Kalau bukan, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak mengagungkan Allah dan tidak mensyukuri pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi orang mengucapkan kalimat-kalimat yang itu di situ ada kufur kecil atau syirkun tapi khafi. Syirik yang berupa syirik tapi yang samar yang tidak orang semuanya tahu. Maka di sini orang harus hati-hati dalam berucap. Harus hati-hati dalam berucap. Seperti juga misalnya mengatakan karena sebab sopirnya adalah orang yang lihai, pandai dalam nyetir sehingga kita sampai dengan cepat dengan selamat. Tidak ada kalimat alhamdulillah, tidak ada kalimat itu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan-ucapan kufur. Bisa jadi berupa seperti itu. Kufurnya berupa menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Melupakan Allah ketika dia menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Dia bukan meyakini itu bukan dari Allah ya. Kalau dia meyakini bukan dari Allah, ini syirik besar. Meyakini itu dari Allah, tapi dia mengucapkannya dengan ucapan-ucapan yang salah, tidak berhati-hati dalam berucap sehingga terjatuh kepada kufur. Terjatuh kepada kufur yang kecil. Kalau dia meyakini keselamatan itu bukan dari Allah, itu bukan kufur kecil lagi, sudah kufur akbar, bisa mengeluarkan dari Islam. Nah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelanjutkan innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan Allah bersumpah dengan itu semuanya tadi untuk menyatakan wa innahu, sesungguhnya dia di sini ada kemungkinan kembalinya kepada Allah, ada kemungkinan kembalinya kepada lafzul jalalah, lafaz Allah, atau kembalinya kepada apa? Manusia. Di sini disebutkan adalah dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tentang wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguh dia itu terhadap apa yang dilakukan itu, dia itu terhadap kufurnya tadi, terhadap kekufurannya tadi, itu betul-betul dia mempersaksikan dirinya, atau dia betul-betul mempersaksikannya. Artinya dia itu tahu kalau dirinya apa? Kufur. Nah, dia ini siapa? Dikatakan dalam tafsir Katsir, qala Qatadah wa Sufyan ats-Tsauri wa innallaha ala dzalika lasyahid. Dia di sini adalah Allah. Jadi Allah itu terhadap kekufuran hamba-hambanya itu apa? Menyaksikan, mengetahui. Namun kata Al-Imam Katsir, wa yuhtamal, bisa jadi dia itu, artinya domirnya dalam bahasa Arab, kata ganti dia, ya'ud ad-dhamir 'alal insan, bisa jadi maksudnya adalah manusia itu yang berbuat kufur tadi. Dia itu berbuat kufur dan dia menyaksikan dirinya apa? Kufur. Tahu bahwa dirinya apa? Berbuat kekufuran. Namun dia tidak segera apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kufur dan dia mempersaksikan dirinya dalam kekufuran. Nah, sehingga
Dan ini ucapannya Muhammad ibn Ka'ab. Ya. Fayakunu takdiruhu, maka makna dari ayat ini adalah wa innal insan ala kaunihi kunuzan la syahid bilisani halihi. Ay zahiru dzalik zahirun dzalik alaihi fi aqwalihi wa af'alihi. Yaitu dia itu manusia itu dalam keadaan dia itu kufur terhadap nikmat Allah. Dia itu menyatakannya kekufuran tadi, mempersaksikan kekufuran tadi dengan lesannya, secara meskipun tidak secara apa, tidak secara langsung mengatakan saya kufur, tidak. Tapi tadi ucapan-ucapan yang melupakan Allah, bahwa nikmat itu dari Allah dia lupakan. Ucapannya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi dengan perbuatannya. Ini perbuatannya menunjukkan dia kufur dengan dia tidak menggunakan nikmat tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang musyrikin, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak boleh bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan dirinya dengan kekufuran. Ini mereka itu kufur, mereka itu berbuat syirik. Maka orang yang berbuat syirik itu tidak boleh memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Ada orang-orang musyrik tidak boleh. Kalau dia memakmurkan masjid, apa yang terjadi? Ya, masjidnya digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Akan dibangun di masjid tadi kuburan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan disampaikan dalam ceramah-ceramahnya, pengajian-pengajiannya di masjid tadi, mengajak orang untuk berbuat syirik. Kalau diperbolehkan untuk memakmurkan masjid, maka orang-orang yang sudah bertauhid, yang sudah tahu tauhid, ahlu sunnah wal jamaah, salafiyun, kalau diberi kesempatan untuk memegang masjid, mengatur masjid, maka apa? Ya, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan kesempatan tadi kalau diberi apa? Kalau diberi kesempatan, terutama kalau diberi kesempatan maka diterima. Jangan Jangan malu-malu. Karena dia memang yang lebih berhak daripada yang lainnya akan mengajak kepada syirik. Maka itu kesempatan sesuai dengan kemampuannya tetap. Jangan kemudian dia meninggikan dirinya karena sudah ditunjuk menjadi imam masjid, akhirnya meninggikan dirinya lebih dari aslinya. Sehingga nanti mulai dia berani berfatwa tanpa ilmu dan seterusnya. Tapi kalau diberi kesempatan jangan ditolak. Kalau diberi kesempatan, ini diterima kesempatan tadi untuk dia ikut berperan serta memanfaatkan, mengisi masjid-masjid yang ada sehingga ditegakkan di sana tauhid. Karena memang tidak boleh orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu li hubbil khair, cintanya terhadap khair. Khair di sini maksudnya apa? Kebaikan, ya bahasa Indonesia kebaikan. Dan dimaksud dengan kebaikan ini, cintanya kepada kebaikan lasyadid, sungguh sangat. Maksudnya kebaikan di sini adalah dikatakan oleh Alim Ibnu Katsir, huwal mal, harta. Artinya manusia itu cintanya kepada harta itu sungguh-sungguh amat sangat. Nah, ini sangat besar cintanya kepada harta. Ini manusia, jenis apa? Jenis manusia, kecuali yang mendapatkan hidayah tadi. Jadi jenis manusia itu dikatakan yang pertama apa tadi? Kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dia itu mempersaksikan kekufurannya dengan lesannya, dengan perbuatannya, bahwa dirinya memang orang yang kufur nikmat. Dan juga dirinya adalah orang yang terhadap harta itu sangat-sangat cinta.
Kalau sekedar cinta itu boleh saja. Dan itu sudah sifat manusia, tabiatnya manusia. Nah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah. Manusia itu memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan mencintai harta. Tapi yang di sini yang tercela ini li hubbil khairi lasyadid. Cintanya kepada khair yaitu kepada harta. Khair di sini harta. Kenapa? Ya, maknanya begitu. Sebagaimana ayat yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. In taraka khairanil wasiyah, khair di sini adalah apa? Harta. Maksud di sini adalah harta. Nah, sungguh manusia itu sangat cintanya kepada harta itu sangat amat sangat. Sehingga yang dipikirkan adalah dunia saja, harta saja, untuk menumpuk-numpuk harta, untuk dibangga-banggakan hartanya, seakan-akan dia diciptakan untuk dunia. Padahal manusia diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia itu sebagai tempat mencari bekal menuju ke akhirat. Tapi jenis manusia itu yang tidak mendapatkan hidayah, yang tidak mendapatkan taufik dari Allah, itu adalah orang yang cintanya amat sangat kepada dunia, kepada harta. Kalau sekedar cinta, tidak ingin hartanya hilang, tidak ingin hartanya diambil oleh orang, dia kepingin mendapatkannya, sekedar ingin seperti itu, ini adalah sifat yang tabi'i. Tapi kalau sudah berlebihan, ambisi, nah ini yang apa? Yang tercela. Ini yang tercela. Dan itu macam-macam manusia. Ada yang seperti itu. Yang dipikirkan adalah dunia terus. Jadi hidupnya itu yang dipikirkan hanya dunia saja. Nah, ketika berjalan yang ada di pikirannya dunia. Ketika duduk yang dipikirkan dunia. Ketika baca yang dicari bacaan untuk mendapatkan dunia. Ketika ngobrol, bahkan sampai ngobrol di masjid juga untuk bicara dunia. Sampai tidur mimpinya juga dunia. Semuanya dunia sudah. Isinya dunia. Hanya dunia saja isinya. Ini yang berlebihan yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini atau menutup dengan peringatan, "Tsumma qala ta'ala muzahhidan fid dunya." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat berikutnya agar manusia itu zuhud terhadap dunia, yaitu tidak ambisi kepada dunia. Bukan tidak boleh mendapatkan dunia ya. Bukan tidak boleh soalnya itu menikmati dunia, bukan. Tapi berambisi sehingga yang diberikan dunia yang akibatnya dia tidak peduli dengan perintah-perintah Allah dan larangannya, sampai dia melanggar yang tidak peduli yang halal dengan yang haram. Ini sudah ambisi. Nah, kalau ingin mendapatkan dunia tidak apa-apa seorang untuk mendapatkan dunia, cuma dia gunakan dunia itu untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk kufur kepada Allah digunakan untuk bermaksiat, nah ini yang maka Allah kemudian mengingatkan manusia agar supaya zuhud terhadap dunia. Artinya bukan berarti tidak boleh menikmati dunia, tapi zuhud terhadap dunia artinya menjadikan dunianya untuk akhirat. Dia mencari dunia tapi untuk akhiratnya, muraqiban fil akhirah, dan menganjurkan untuk senantiasa menjadikan akhirat sebagai yang dia dahulukan daripada dunianya, munabbihan ala ma huwa kain ba'da hadzal adil hal, dan Allah mengingatkan dengan apa yang akan terjadi nanti setelah di dunia ini, wa ma yastaqbiluhul insan minal ahwal, dan apa yang akan dihadapi nanti pada hari kiamat di akhirat, akan menghadapi berbagai macam keadaan yang luar biasa. Sejak di alam kuburnya dia akan bertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia, sampai ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam keadaannya untuk diperlihatkan kepada dia amalan dia, supaya dia tahu ini kamu waktu di dunia adalah orang yang begini, sehingga ketika dibangkitkan dia tahu amalannya. Ketika dia dibangkitkan, manusia itu dibangkitkan nanti di akhirat sesuai dengan keadaan dia waktu di dunia dalam beramal. Orang yang masih melakukan riba dikatakan dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Orang yang makan riba nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia seperti orang yang kesurupan, kemasukan jin. Jadi dibangkitkan untuk dia tahu nih, kamu dulu begini. Jadi dia akan tahu amalannya. Dibangkitkan dalam keadaan dia tahu amalannya. Bukan pula tentang perempuan yang atau laki-laki atau perempuannya, namun biasanya perempuan yang melakukan niyahah. Nabi menyatakan an-naihatu dalam Sahih Muslim, an-naihatu idza lam tatub, seorang yang melakukan niyahah yaitu menangis dengan suara yang keras, sampai memukul-mukul pipi, sampai menjambak-jambak rambut, sampai merobek-robek baju. Idza lam tatub, kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat dari apa? Dari niyahah tadi, tuqam yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat dari alam kuburnya dalam keadaan apa? Wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa jarab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia nanti dibangkitkan dari alam kuburnya memakai baju dari tembaga yang meleleh, panas. Dan memakai baju yang bajunya berupa penyakit gatal. Jadi sudah panas, gatal. Ini dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, maka Allah kemudian menutup ayat ini dengan mengingatkan, jangan seperti itu. Jangan kamu itu menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan kamu menjadi orang yang cinta berlebihan kepada harta sehingga tidak mau mengeluarkan yang wajib dari zakat atau mengeluarkan yang wajib dari nafkah kepada istri atau kepada orang tuanya kalau dia memang wajib mengeluarkannya. Dia orang yang mampu dan orang tuanya meminta kepada dia, atau kepada kerabatnya, atau kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Nah, karena cintanya kepada hartanya menghalangi dia untuk melakukan apa yang wajib untuk dia lakukan, yang harus dia lakukan dari hartanya. Maka di sini Allah mengingatkan dalam ayat yang akhir-akhir itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu jika nanti dikeluarkan dari kuburannya, dari kuburnya. Ai ukhrija ma fiha minal amwat. Apakah dia tidak tahu bahwa nanti dia itu akan dibangkitkan dari kuburnya, akan dihidupkan lagi? Apakah dia tidak tahu kalau nanti akan dibangkitkan lagi? Nah, ini akan ada hari pembalasan. Nah, tidak kemudian setelah mati selesai urusannya, tidak, akan dimintai pertanggungjawaban jawaban dari semua yang dia lakukan waktu di dunia. Bahkan dalam surat Az-Zilzal dikatakan apa? Bahwasanya bumi nanti akan jadi saksi, akan memberitakan apa yang dilakukan di atasnya. Nah, wa husila ma fis sudur, dan akan diperlihatkan apa yang ada di dalam dada-dadanya. Apakah dia sesungguhnya menjalankannya ikhlas atau tidak? Ikhlas itu akan ketahuan semua. Dan itulah yang akan menjadi ukuran ibadah dia. Kalau ukuran ibadah di dunia kan kita tidak tahu apa? Tidak tahu yang di hati. Jadi ukurannya ya yang nampak saja. Oh, orang ini orang yang nampaknya baik, selalu sholat berjamaah, selalu berkata baik, selalu berbuat ini untuk kebaikan-kebaikan, maka kita menyatakan orang ini orang yang baik, yang saya harus cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu menimbang hatinya. Jangan kemudian tapi kayaknya hatinya enggak. Barangkali hatinya enggak, itu bukan urusan kita. Nah, kita tidak perlu mengoreksi hatinya, kita lihat luarnya saja baik, maka itu kita katakan orang yang baik. Tapi nanti di akhirat itu bukan jadi ukuran. Yang jadi ukurannya adalah apa? Bagaimana hatinya. Akan tampak semuanya siapa yang menjalankannya dengan ikhlas dan siapa yang menjalankannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan wa hustila ma fis sudur, dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, yakni ubriza wa udhira ma kanu yusirruna fi nufusihim, akan ditampakkan apa yang mereka sembunyikan pada hati mereka. Akan ditampakkan apakah dia beribadah karena dunia ataukah dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia beribadah karena ingin dipuji? Apakah dia membaca Quran kepengen dipuji? Apakah dia azan kepengen dipuji? Apakah dia berkhutbah kepengen dipuji?
Apakah dia melakukan ibadah-ibadah itu pengen dipuji atau karena Allah Subhanahu wa taala? Itu akan wa husila ma fis sudur. Akan datang waktunya diketahui mana yang betul-betul ikhlas karena Allah dan mana yang tidak. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini dengan inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Sungguh Rabb mereka terhadap mereka pada hari pembalasan nanti lakhabir. Sungguh betul-betul khabir. Khabir itu bukan hanya tahu, tapi bukan hanya alim, tapi khabir, yaitu tahu sampai kepada yang ada di dalam hati, tahu sampai perkara yang lembut. Nah, la alimun bi jami'i ma kanu yasnaun wa ya'malun mujazihim alaihi awqarul jaza wa la yadlim mithqala dzarrah. Sungguh Rabb kalian, Rabb mereka pada hari kiamat nanti betul-betul akan tahu terhadap semua yang mereka lakukan. Semua yang mereka lakukan, apakah ketika bersama orang atau ketika orang itu melakukannya sendirian. Siapa yang ketika bersama orang jadi wali Allah, kemudian ketika sendirian dari musuh Allah, itu Allah akan tahu. Nah, akan tahu siapa yang ketika bersama orang dia ikhlas dan ketika sendirian juga dia ikhlas. Allah akan tahu semua yang dilakukan, akan Allah balas dengan balasan yang penuh dengan keadilan, dan Allah tidak akan berbuat zalim sebiji darah sekalipun. Allah tidak akan berbuat zalim dalam membalas amalan hamba-hambanya sebiji zarrah sekalipun. Tidak akan ada kezaliman. Sekecil zarrah pun tidak ada kezaliman. Ini barangkali yang bisa kita ambil faedah dari tafsir surat Al-Adiyat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام